Simpulkan ada indikasi pelanggaran hak atas pendidikan yang dilakukan oleh pihak dekan Fakultas Kedokteran. Jadi saya mau kasih tahu ke Pak Dekan, DO itu keluar, hari itu juga saya akan masukkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Makanya kalau hari ini kalau mereka paksakan kita harus belajar dalam selama kita di preklinik atau di fakultas, maka itu seandainya kalau seandainya di komputer boleh kita copy paste dari folder sebelah ke folder sebelah. Ini manusia itu ada batasnya. Mungkin berjalannya waktu itu mereka bisa belajar dan pahami bagian-bagian yang mereka tidak paham di fakultas itu. Mungkin dari saya seperti begitu dan terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya siapa lagi yang mau perwakilan yang sudah ditentukan untuk pendapat? Nanti pegang mic. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mega Marcelina Kogoya. Saya mahasiswa kedokteran angkatan tahun 2011. Di sini saya masih tetap kuliah di Fakultas Kedokteran. Saya sudah ambil mata kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Tapi ada beberapa mata kuliah yang memang saya sudah belajar terus saya ujian tapi tidak pernah diluluskan begitu. Dan kalau saya datang menghadap ke dokter yang bersangkutan atau tidak para pimpinan di kampus, saya menghadap terus saya bilang, dokter kenapa nilai saya begini? Mereka selalu mengatakan, mungkin kok tidak mampu atau tidak, kami kasih surat pindah saja begitu. Kami kasih surat pindah ke fakultas lain atau tidak kok kuliah ulang saja. Terus pada saat mereka bilang mereka mau kasih surat pindah, saya bilang, tapi saya mau kuliah kedokteran, saya bukan mau kuliah di tempat lain begitu. Terus saya sampai mengatakan kalau memang SKS yang bermasalahnya perlu dibayar, Bapak bilang, maksudnya saya harus bayar berapa begitu ke dokter-dokter yang ada di dalam, dosen-dosen kami. Tapi mereka selalu bilang kalau memang kamu tidak mampu ya sudah kami kasih surat pindah, dan kalau memang kamu masih mau kuliah, kami akan ubah NIM kamu begitu. Akan ubah NIM kamu ke angkatan yang lebih muda begitu. Saya tidak mengerti, maksudnya kalau kita ubah NIM berarti kan kita pembayaran SPP juga di dalam kampus itu beda-beda. Kalau macam saya ini bayarnya mungkin 1 juta, tapi angkatan 2013 sampai ke bawah itu bayarnya 5 juta. Jadi kalau NIM saya diubah ke angkatan 2014 atau 2016 itu berarti saya bayar SPP juga beda. Sepertinya macam 5 juta atau 6 juta seperti itu. Jadi saya juga bingung, karena selama saya kuliah dari 2011, angkatan 2011 itu sampai sekarang itu maksudnya NIM-nya diubah boleh saja, tapi usia saya semakin berjalan. Terus kapan saya mau selesai, kapan saya mau puas, terus kapan saya akan datang ke kampung untuk melayani masyarakat yang ada di sana begitu. Kadang saya menangis, terus saya juga frustasi, tapi mau bagaimana lagi, sedangkan kita datang ke sini untuk jadi dokter, dan orang tua kami di kampung juga tahu kami datang ke sini untuk jadi dokter. Jadi kalau tiba-tiba kami putus dari tengah jalan begitu, maksudnya saya merasa sakit hati kadang, karena mereka bilang kami bodoh dan lain-lain di dalam kampus, atau tidak ada pegawai dalam kampus juga, pimpinan juga pernah mengatakan kalau memang kamu tidak mampu sudah kamu mendaftar diri saja di sini jadi pegawai begitu. Saya sampai tidak mengerti, baru saya sampai kadang berpikir mungkin memang karena saya bodoh atau bagaimana, tapi saya masih punya semangat untuk menyelesaikan, tapi mereka tidak pernah memberi kami tugas. Kalaupun ada tugas juga nilai tidak pernah diinput dari tugas. Mereka mengatakan nilai kehadiran itu 75%, tapi kehadiran itu juga nilainya tidak pernah diinput. Kemudian ada tugas, ada proksus. Proksus itu dalam kampus digunakan program khusus untuk mahasiswa yang masih mengulang seperti saya dan teman-teman yang lain. Tapi nilai dari proksus itu juga tidak pernah diinput.
Terus ada langkah-langkah lain yang dilakukan dalam kampus, tapi nilai dari langkah-langkah itu juga tidak pernah diinput. Yang mereka selalu lihat itu nilai dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Hanya nilai itu saja yang selalu diinput. Dan itu pun syukur-syukur kalau lulus. Teman-teman saya, kami selalu ujian ulang, tapi nilai kami tidak pernah diinput, kecuali teman-teman kami yang pendatang itu mungkin nilainya bisa berubah sedikit. Tapi kalau kami yang memang orang Papua ini, nilai kami itu tidak pernah berubah begitu. Memang dosen-dosen kami sendiri menganggap kami mungkin tidak mampu begitu atau tidak, saya juga tidak mengerti. Maksudnya kita sudah belajar, tapi bahkan sampai soal bocoran soal yang di ujian itu ada yang sudah bocor, dan kami pun ada yang lihat, tapi ada yang sudah melihat contoh soalnya. Terus kami ujian juga sesuai dengan apa yang itu, tapi nilai kami juga tidak berubah. Padahal teman-teman kami lah yang lain itu nilainya berubah. Kami juga tidak mengerti kenapa bisa ada hal-hal seperti ini terjadi di dalam kampus kedokteran ini. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Oh. Shalom, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Derai Swanimbo. Saya masuk kuliah di Fakultas Kedokteran tahun 2011 sama dengan teman saya Mega Kokoya. Di sini banyak yang kami alami. Sebenarnya kami ini bukan tidak mampu, bukan bodoh, tapi orang-orang yang di kampus ini mereka mengistigmakan kita itu, kamu bodoh, tidak mampu pindah fakultas, seperti itu. Jadi kami merasa ini intimidasi, tekanan atau mengganggu psikologis kami sebagai orang Papua gitu. Jadi ini memang sistem dari teman-teman, misalnya yang ada di dalam situ teman-teman non Papua yang kerja dalam kampus itu, dosen bahkan pimpinan lain, mereka mengistigmakan kami itu tidak mampu, tidak bisa, bodoh, jadi harus pindah fakultas, pindah jurusan, seperti begitu. Bahwa kami sudah berusaha untuk belajar semaksimal mungkin, tapi nilainya seperti teman-teman yang tadi jelaskan itu. Terus kami ini sudah orang Papua, orang di daerah, orang tua kami sudah percaya kami masuk kuliah kedokteran begitu. Nanti kami jadi dokter, kembali melayani kami punya orang-orang sendiri. Tapi sistem yang dibangun ini menghambat kita untuk kita kuliah bertahun-tahun sampai kita bisa tua di situ, begitu. Dan kita pada akhirnya ujung-ujungnya dari kampus bikin aturan untuk kita keluarkan di DO. Itu sistem atau aturan main di dalam kampus itu sendiri. Jadi kami pikir angkatan 2009 sampai 2014 yang belum wisuda, khususnya orang asli Papua sekitar 95% untuk di DO ini sengaja memang dari kampus. Jadi segera saya sebagai mewakili mahasiswa angkatan 2009 sampai 2014, kami minta segera pimpinan fakultas segera cabut surat DO, terus segera yang sudah KTI, sudah ujian KTI tapi nilai yang bermasalah 1-2 mata kuliah yang bermasalah, terus tidak bisa wisuda, harus kontrak kuliah, mata kuliah, 1 mata kuliah itu kontrak ulang lagi, itu segera wisuda bulan Agustus ini atau September. Terus teman-teman yang kerjakan KTI sama belum KTI itu segera kasih selesaikan. Jadi gelombang terakhir bulan November atau Desember awal itu segera wisudakan. Itu pernyataan kami. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Selanjutnya. Baik. Baik. Terima kasih, selamat siang. Perkenalkan, saya Benyamin Lagowan. Saya sekarang dokter muda di Rumah Sakit Dok 2, senior dari semua. Satu angkatan dengan Derais, sama ada beberapa Ishak. Saya angkatan 2011. Dalam kapasitas di sini sebagai koordinator gerakan mahasiswa kedokteran. Baik, terima kasih ya. Jadi saya coba sedikit bicara dari perspektif yang lebih agak umum dan lebih melihat ke belakang lagi. Jadi yang pertama itu tentang sejarah daripada Fakultas Kedokteran ini sendiri itu. Kita tahu bahwa dia itu hadir tahun 2002, di mana dia digagas menurut pakar-pakar di Uncen itu di era sebelum era reformasi. Sudah ada harapan orang Papua supaya FK itu hadir di Papua. Tapi Soeharto selalu tolak. Dia bilang kamu punya dokter sudah berapa dan seterusnya. Sehingga begitu reformasi muncul, Otsus lahir, beberapa SDM dokter yang sudah ada di Papua itu mereka bicara, bertemu dengan lintas kementerian, dan bersama gubernur dan rektor Uncen saat itu mereka membentuk Fakultas Kedokteran di tanah Papua sebagai bentuk kebijakan dan bentuk keseriusan pusat untuk menyejahterakan orang asli Papua. Itu sejarah yang tertulis dan tidak tertulis seperti itu. Jadi setelah FK hadir, Otsus hadir 2001, FK hadir 2002. Bersamaan dalam semangat yang satu. Setelah itu dalam perjalanan dari 2002 sampai 2013 itu terjadi demo lagi, dipimpin oleh saya dan teman-teman yang lain. Itu terjadi karena cuma dua persoalannya. Yang pertama adalah pusat itu menelantarkan Fakultas Kedokteran. Itu bukan saya yang bilang, tapi itu disampaikan oleh mantan sekretaris senat ini Uncen, Dr. Yohanes Krey. Jadi pemerintah pusat setelah menghadirkan Fakultas Kedokteran di tanah Papua, waktu itu masih Papua Barat. Tetapi setelah lahirkan, mereka lupa bahwa fakultas ini mesti harus dididik, dibina, diarahkan, dilihat sarana prasarananya, fasilitasnya, SDM-nya. Itu. Jadi di situ ada penelantaran yang pertama. Yang kedua, setelah penelantaran, fakultas ini nanti dipimpin oleh bukan orang Uncen, orang provinsi, dinas kesehatan, yaitu Ibu Dr. Pauline Watopa, spesialis radiologi, penggagas sekaligus pendiri. Ketika dia sendiri menjadi single fighter untuk mengurus fakultas ini, Pemprov dengan Otsusnya itu angkat tangan, pusat juga angkat tangan. Terus sekarang fakultas ini siapa yang mau lihat waktu itu? Dalam persoalan itu mengemuka ternyata Jakarta setelah memberikan FK, biarkan itu. Mungkin dia pikir nanti akan Pemprov yang ngurus dengan Otsusnya. Demikian juga oleh Pemprov ditinggalkan, tidak diurus serius. Mungkin mereka pikir ini lembaga vertikal, yaitu kementerian, karena ini pendidikan tinggi. Ketika kami masuk di kedokteran, kami menangis waktu itu, loh, masa praktek satu mikroskop harus diamati oleh 15 orang, 20 orang dalam jangka waktu hanya 1 jam. Itu bukan satu slide yang kita harus lihat, banyak slide. Baru dalam jumlah penerimaan membludak, datanya ada semua di sini. Penerimaan membludak, sementara sarana prasarana tidak membludak, terbatas, tapi penerimaan semakin meningkat. Di situ kami lihat ada terjadi yang kedua itu kapitalisasi, komersialisasi pendidikan. Semakin terjadi komersialisasi, penerimaan meningkat, tapi fasilitasnya tidak sebanding. Maka waktu itu kami lakukan demonstrasi besar-besaran dengan hanya sekitar 15 poin, yang semuanya hanya pada tuntutan untuk perubahan fasilitas. Tetapi direspon oleh dekan dan jajarannya dengan kasar. Akhirnya berbuntut pada demonstrasi tuntutan ganti dekan yang sangat dramatis 1 tahun lebih itu. Mungkin teman-teman wartawan masih ikut dan media sudah punya itu tuh.
berita lengkap soal itu waktu itu. Setelah dekan turun, kami pikir nanti persoalannya selesai karena dekan baru, yaitu yang hari ini Dr. Trajanus Yembise, spesialis bedah, orang Biak, anak Papua juga. Sekarang ya jadi persoalan di yang kedua ini persoalannya mulai kami rasakan dari 2015 sejak dia dilantik. Dan kami sudah lihat bahwa kemungkinan besar dia ini tidak tahu sejarah hadirnya FK Uncen yang ada kaitannya dengan sejarah hadirnya Otsus, sehingga pasti dia tidak akan mengambil satupun kebijakan yang berpihak. Ternyata benar. Yaitu di situ mulai terbukti dari kenaikan SPP. Kenaikan SPP untuk mahasiswa yang sekarang kami di klinik dokter muda itu dengan SK Rektor yang nomor sekian-sekian itu ditetapkan. Padahal SK Rektor itu dia bilang bahwa menimbang untuk mahasiswa baru, pertama untuk mahasiswa baru, yang kedua untuk yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa atau orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai. Sehingga dalam UKT itu dipilahkan, dikasih klasifikasi. Oke, yang ekonomi lemah nanti sekian. Tetapi itu tidak diindahkan dalam keputusan kenaikan SPP ini kemarin, Februari. Semua dikasih ratakan 20 juta. Itu jadi kami rasa itu ilegal. Itu poin yang akan menjadi agitator kami harus demo. Lalu yang kedua adalah aturan yang berubah-ubah di fakultas ini. Jadi aturan yang berlaku dulu di saat masa kami dan di bawah saya 2016, itu berubah terus setiap tahunnya. Sampai dengan di mereka, termasuk aturan DO ini, tidak tahu jelas dasar hukumnya. Karena dari universitas tidak ada yang mengharuskan kalau mahasiswa ini harus di DO, tidak ada. Kementerian juga nggak ada. Sekarang ini acuannya apa itu? Yang ketiga adalah kami lihat, itu dekan ini dia miskin kebijakan. Padahal dia lahir menjadi dekan, diangkat menjadi dekan karena kebijakan. Karena dia ini kan spesialis bedah yang dulu dia orang rumah sakit AB, bukan orang Uncen itu. Tapi ketika kami demo, kemudian Uncen menunjuk PLT karena tidak ada orang Papua yang dosen dan memiliki kelayakan kepangkatan, maka si dekan yang sekarang ini dia ditunjuk, direstui oleh pihak universitas maupun kementerian untuk jadi dekan gitu. Tetapi dia dalam menghadapi adik-adik yang mahasiswa ini, dia selalu bilang tidak ada ya kebijakan-kebijakan di dalam sini. Kami semua mengacu pada aturan pusat. Aturan pusat begitu. Jadi seolah-olah dia naik itu bukan karena kebijakan itu. Sementara dalam soal kebijakan, kita tahu bahwa pusat Jakarta selalu bilang bahwa mempromosikan kebijakan afirmatif untuk orang Papua. Sekolah sampai keluar negeri gitu. Sekarang kami bertanya kenapa di Papua saja tidak ada. Tidak bisa itu terhadap anak-anak Papua ini. Yang saya bilang ini bukan kebijakan buta supaya mereka ini lulus, diwisudakan tidak. Kenapa kami persoalkan mereka? Karena mereka ini semester 1-nya sudah aman, semester 2 aman, 3 aman, 4 aman, 5 aman, 6 aman, 7 aman. Ini rata-rata semester 7-8 semua. Tapi mereka hanya bermasalah 1-2 mata kuliah. Disuruh mengulang. Sementara rektor berkali-kali bilang dekan fakultas bahwa ada kebijakan yang kamu bisa ambil. Di MIPA, di FKM dan lain-lain bisa. Kalau memang nilai jatuh berkali-kali, dikasih makalah. Tugas besar, tugas kecil, supaya dongkrak nilai bisa wisuda kan. Ini hanya karena semester 7 dan 8 1-2 mata kuliah bermasalah, mereka ini dihambat bertahun-tahun, lalu puncaknya hari ini keluar surat pernyataan DO ini. Jadi kami lihat ini upaya untuk mematikan itu. Kami akan kalau misalnya memang dari semester 1 sampai semester 8 hanya 5 semester kita tidak mampu. Atau 50% semester itu kita tidak mampu, kami bilang oke, kami siap terima. Tapi ini hanya karena 20%, 10% mata kuliah, yaitu cuma 1-2 mata kuliah semester atas. Mereka ini bermasalah, kemudian disuruh mengulang, tidak ada kebijakan. Mengulang. Tapi yang kami lihat, maaf ya, di situ ada kesan diskriminasi. Diskriminasi rasial terjadi. Kenapa? Karena kami sudah punya informasi, bahkan mereka ini menjadi saksi bahwa ada ketidakadilan di situ. Yaitu diskriminasi rasial. Ada upaya sistematis untuk mematikan psikologis, kemudian menghambat anak-anak asli Papua ini untuk cepat wisuda. Itu terjadi di situ. Karena ada beberapa kasus itu
macam kasusnya Ade Wenda, ini input nilai yang dikeluarkan oleh bagian IT beda dengan yang bagian TU yang lain. Yang lain dia bilang lulus, yang lain bilang tidak itu. Jadi ini bukan satu kasus. Kami curiga, kami duga ini terjadi secara sistematis gitu. Nah, dari sini kami pikir ini ada permainan. Jadi kami harus sepakati untuk kita dorong bersama-sama begitu. Kalau memang sesuai dengan 7 tuntutan ya, dari 12 tadi Pak Direktur sampaikan, dari 12 itu kami sederhanakan menjadi 7 tuntutan ini tidak diindahkan, ya kami harus itu mendesak rektor dekan mundur itu. Kita harus menaikkan dekan yang menetapkan, memilih, atau kita harus meminta kepada Uncen dan bila perlu kementerian supaya memberikan dekan yang memang mengerti tentang roh hadirnya Fakultas Kedokteran itu. Di sini saya harus garis bawahi ya, bahwa bicara soal Fakultas Kedokteran, bicara soal kesehatan, bicara tentang dokter, ini kita disumpah oleh satu yang namanya Sumpah Hipokrates, bahwa kita itu harus berlaku adil, jujur, independen terhadap apapun. Dalam menunaikan tugas itu kita tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan suku, agama, ras, dan politik. Itu menjadi dasar kami. Tapi kami lihat realitanya hari ini, di dunia kesehatan dan kedokteran di tanah Papua ini sudah terkontaminasi dengan unsur-unsur itu. Dan hari ini yang terjadi di Fakultas Kedokteran itu, kami hanya punya satu, yaitu diskriminasi rasial yang kemarin terjadi itu masih terjadi. Karena bias pandangan rasisme. Jadi kami pikir ini ketidakadilan yang perlu kami suarakan sekarang, dengan tuntutan itu 12 tuntutan ini harus dipenuhi. Kalau tidak kami minta untuk dekan segera mundur sukarela dengan jajaran. Itu yang kami sama-sama di sini, saya mendorong adik-adik saya. Kemudian tuntutan di sini bukan saja soal pendidikan kedokteran yang di praklinik, sampai juga di klinik juga kami angkat tentang bagaimana kelayakan daripada dokter-dokter muda harus praktek dan segala macam di sana. Itu kami angkat. Cuma hari ini ketika kami bicara di sini, fakultas juga tidak tinggal diam. Mereka juga berusaha untuk jalan mempengaruhi yang ada bersama-sama kami untuk tarik diri dan lain-lain. Jadi hari ini kami datang sedikit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ya, terima kasih atas perhatian. Wah. Oke, terima kasih buat 4 kawan-kawan yang sudah menyampaikan duduk persoalan dalam Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Dari yang sudah disampaikan, yang perlu saya tegaskan secara hukum yaitu menyangkut para calon dokter muda ini untuk mendapatkan pendidikan itu merupakan hak konstitusional dari mereka ya, sebagaimana dijamin pada pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga apabila ada hambatan dalam mereka mendapatkan hak atas pendidikan, maka bisa kemudian kita simpulkan ada indikasi pelanggaran hak atas pendidikan yang dilakukan oleh pihak dekan Fakultas Kedokteran. Yang berikutnya, manfaat dari para calon dokter ini ketika mereka menjadi dokter dan mengabdikan dirinya di tengah-tengah masyarakat, maka secara langsung mereka akan memenuhi hak atas kesehatan dari seluruh warga negara. Nah, dengan kontribusi mereka untuk kemudian memenuhi hak atas kesehatan warga negara ini, itu menunjukkan di mana para calon dokter ini itu kemudian akan mengimplementasi apa yang kemudian diatur pada Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian apabila terjadi hambatan sebagaimana yang dialami oleh rekan-rekan calon dokter muda ini, maka yang kemudian akan terlihat indikasi pelanggaran HAM-nya yaitu hak atas pendidikan bagi calon dokter ini, dan juga berdampak pada hak atas kesehatan bagi masyarakat umum yang akan diberikan oleh para calon dokter muda ini. Itu yang mungkin paling dasar dalam konteks soal ini. Yang berikutnya menyangkut rencana pihak dekan Fakultas Kedokteran yang akan
drop out ya, sekitar 128 calon dokter dari Fakultas Kedokteran. Yang perlu saya sampaikan di sini yaitu SKDO itu bagian dari keputusan tata usaha negara. Jadi si dekan itu dia sebagai pejabat tata usaha negara yang seluruh kebijakannya atau lebih spesifik kebijakan DO-nya itu bisa menjadi katun atau keputusan tata usaha negara yang dapat diproses di pengadilan tata usaha negara. Dengan demikian, karena kemudian para calon dokter ini atau yang lebih spesifik 128 calon dokter yang rencananya akan di DO itu sudah memberikan kuasa kepada LBH Papua, maka di hari yang akan dikeluarkan SK DO itu, maka di hari itu juga LBH mewakili 128 calon dokter di Fakultas Kedokteran itu akan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Jadi saya mau kasih tahu ke Pak Dekan, DO itu keluar, hari itu juga saya akan masukkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mewakili hak-hak dari 128 mahasiswa calon dokter. Yang berikutnya menyangkut dengan kebijakan SPP yang sepihak tanpa ada klasifikasi keluarga latar belakang miskin, kaya, dan sedang. Itu sudah menunjukkan ada indikasi dugaan tindak pidana pemerasan atau sebagaimana yang diatur pada pasal 368 ayat 1 KUHP. Dan kalau dengar dari cerita tadi, rupanya ada mahasiswa yang sudah selesai teori tapi masih diminta ulang berkali-kali dan bahkan tidak dikasih lulus. Sementara tidak dikasih lulus itu bukan berarti biaya SPP-nya tidak dibayar. Biaya SKS-nya tidak dibayar, tapi harus dibayar. Nah, di situ sudah menunjukkan itu indikasi dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur pada pasal 368 ayat 1 KUHP. Dengan dugaan tersebut, apabila praktek ini masih terus dilakukan, maka kami tidak segan-segan akan langsung melaporkan ke pihak kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemerasan yang sedang terjadi dalam tubuh Fakultas Kedokteran Uncen. Yang berikutnya, rupanya kebijakan tersebut itu hanya diberikan kepada para calon dokter muda yang mayoritas orang asli Papua. Ini lagi-lagi menunjukkan ada indikasi dugaan tindakan diskriminasi rasial yang terjadi di dalam praktek manajemen administrasi dalam Fakultas Kedokteran. Nah, atas praktek tersebut itu sudah jelas-jelas menunjukkan ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik. Dengan demikian, apabila praktek itu masih terus dipraktekkan dan mempersulit para calon dokter yang sedang menempuh kuliah di Fakultas Kedokteran, maka kami tidak segan-segan juga akan melaporkan itu ke pihak yang berwenang, baik kepolisian maupun Komnas HAM Republik Indonesia. Nah, yang berikutnya, kami juga mendengarkan kabar di mana dari praktek dugaan pemerasan yang dilakukan itu telah berdampak pada ada kurang lebih 43 mahasiswa calon dokter yang karena tidak mau mengalami dugaan pemerasan itu sehingga memilih mundur dari perkuliahan. Ini sesuatu yang sangat
disayangkan sebab rupanya kebijakan pemerasan yang dilakukan oleh dekan Fakultas Kedokteran dan jajarannya itu berdampak pada mahasiswanya kemudian keluar. Nah ini artinya kita kalau kembali ke hak atas pendidikan itu sebagai hak konstitusional, maka jelas-jelas sudah menemukan fakta di mana ada pelanggaran hak atas pendidikan yang dilakukan oleh pihak dekan Fakultas Kedokteran. Nah dengan itu, dan sangat-sangat disayangkan dan sangat-sangat memalukan adalah kebijakan melanggar hak atas pendidikan itu dilakukan dengan dasar pemerasan. Itu kan karena mahasiswanya tidak bisa bayar itu. Nah ini sungguh di luar akal sehat, dan kemudian secara jauh adalah kita mempertanyakan apa sih tujuan dari adanya Fakultas Kedokteran. Misinya untuk mendidik orang supaya menjadi calon dokter yang akan memenuhi hak atas kesehatan warga negara, atau justru mau menjadikan itu sebagai alat untuk memeras. Kalau kebijakannya seperti itu. Ini yang sangat di luar, sangat jelas melanggar HAM ya, dalam konteks hak atas pendidikan. Nah itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oh saya lupa, menyangkut pemerasan ini juga perlu diketahui, yaitu di Fakultas Kedokteran itu setiap tahunnya dari dana otsus itu diberikan 1 miliar. 1 miliar ya. Kemudian dari dana bansos itu diberikan 2 miliar. Jadi dalam 1 tahun Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih itu mendapatkan 3 miliar. Begitu. Kalau dengan mendapatkan 3 miliar, kita lihat dari tahun 2002 dia berdiri sampai sekarang 2020. Sudah berapa banyak dana yang dia kelola. Pertanyaannya untuk apa lagi? Dia minta 20 juta bagi mahasiswa untuk membayar SPP. Kalau bisa ada transparansinya, 20 juta itu untuk apa? Rupanya itu bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga para calon dokter yang sudah sedang menjalani koas. Seperti Bang Beni ini. Itu dia harus membayar 10 juta. Bang Beni ini satu dari beberapa dokter yang sudah lulus dan sedang menjalani koas. Baik 500 dokter yang sedang menjalani koas itu. Bayangkan 500 dikali 10 juta, itu berapa jumlahnya? Atau mahasiswa kedokteran yang sedang kuliah, itu berapa orang itu dikali 20 juta. Gila, ini uang sangat besar sekali. Dan uang-uang itu untuk apa? Kita lihat sampai saat ini fasilitas mungkin tadi sudah disebutkan ya. Sampai saat ini ada proyek mangkrak itu, rumah sakit pendidikan, yang dibuat tapi tidak buat-buat, akhirnya jadi makanan air, biasanya jadi danau di sana. Kalau uang-uang ini mau dipakai untuk bangun rumah sakit kesehatan ya logis, karena ini para calon dokter ini sangat membutuhkan tempat untuk praktek, biar kemudian ketika mereka keluar dan memenuhi hak atas kesehatan warga negara itu bisa memberikan dengan sebaik-baiknya. Itu artinya penting ada klarifikasi, juga ada keterbukaan dengan permintaan 20 juta bagi mahasiswa dan juga 10 juta bagi dokter koas. Kalau tidak ada keterangan yang diberikan secara terbuka, maka lagi-lagi itu kemudian membuktikan bahwa dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur pada pasal 368 ayat 1 KUHP itu jelas terjadi di sana. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari persoalan tadi dalam konteks hukum. Nah, selanjutnya
saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan wartawan yang ingin bertanya langsung kepada para mahasiswa calon kedokteran maupun dokter yang sedang koas untuk untuk bisa mengetahui sejauh mana persoalannya. Saya persilakan. Mungkin saya sama teman-teman dari kedokteran mereka ini. Juga di sini yang saya mau tanya terkait pembayaran uang puas kan tadi kakak bilang 10 juta. Ya. Kalau untuk uang puasnya apakah semester ini tahun 2020 yang 10 juta atau sebelumnya itu 10 juta? Baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat teman-teman punya permasalahan ini terkait deal dan segala macam ini, dari pihak fakultas sendiri kedokteran, apakah sudah ada tanggapan atau belum? Maka, Silakan. Kita tampung dulu ya. Terima kasih. Yang saya mau tanyakan di sini beberapa waktu lalu sempat diskusi dengan beberapa adik-adik yang sedang mempersiapkan rencana untuk aksi dan lain sebagainya dari pihak fakultas kedokteran. Apakah benar setiap kali mendapatkan nilai D dan itu harus mengulang di tahun depan kemudian membayar 5 juta? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, mungkin 3 itu dulu ya. Silakan. Mungkin yang 2 pertama, Bung, nanti yang 1 bisa teman-teman. Ya, Pak, siap. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama ini tentang SPP. Kenaikan SPP itu terjadi di Fakultas Kedokteran sejak dikeluarkannya SK Rektor. Ini SK Rektor keluar juga berdasarkan keputusan Menteri, Kemenristek Dikti. Jadi SK Rektor yang ini dia keluar nomor 0252 garing UN 20 garing DL garing 2019. Pertimbangan di situ dikatakan bahwa Rektor Uncen menimbang yang di situ dipertimbangkan setelah melihat keputusan Menteri dan lain-lain, dikatakan bahwa dipandang perlu ditetapkan kelompok uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru Universitas Cendrawasih berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Di situ keluarnya adalah untuk mahasiswa baru sejak undang-undang ini ditetapkan, peraturan ini ditetapkan. Berarti kan 2018, 19 ke depan kan. Itu satu logika hukumnya. Yang kedua, sejak itu ditetapkan dan di dalam sini, dalam dia punya keputusan itu tidak pernah dikatakan bahwa apabila NIM dari mahasiswa yang lama itu kalau diubah ke 2019 itu harus menyesuaikan dengan ketentuan itu, yang misalnya sini 20 juta, 10 juta itu. Kemudian yang kami lihat persoalannya itu di sini SPP ini di sini itu yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran itu tanpa melihat itu, mempertimbangkan tadi ekonomi orang tua. Dan dianya ini kan khusus untuk mahasiswa baru kan, angkatan 2018-19. Berarti mestinya berlaku untuk angkatan baru, tidak harus kembali ke belakang. Undang-undang kan selalu begitu. Kecuali di dalam sini menjelaskan bahwa angkatan lama juga bisa ikut. Itu boleh, tapi tidak ada redaksi. Itu yang kami persoalkan. Dan sekarang ini sudah berlaku untuk 500 orang koas yang ada di atas, dokter muda. Termasuk saya salah satu. Baik yang baru maupun yang lama. Yang pertanyaan pertama begitu. Kemudian yang pertanyaan kedua, ini memang yang sekarang ini sudah ada tanggapan dari Fakultas Kedokteran. Terutama dari Pak Dekan sudah ada tanggapan. Pada tanggal 3 Agustus hari Senin lalu, kita ada pertemuan. BEM fasilitasi, DPM fasilitasi, kami dari Gerakan fasilitasi untuk ketemu, audiens. Surat undangannya keluar dari BEM sebagai badan eksekutif mahasiswa. Sampai dengan di ruangan pertemuan itu kita agak cekcok dengan pimpinan fakultas karena ini persoalan mahasiswa yang sedang berperkara dengan pihak fakultas
kami harapannya adalah BEM yang mengeluarkan undangan sehingga BEM yang memfasilitasi begitu. Tapi dari pihak fakultas keluar langsung mau memimpin, mengambil alih begitu. Sementara persoalannya dengan mereka. Akhirnya pertemuan itu batal, kita tarik diri. Setelah kita tarik diri, dan karena kami tahu bahwa fakultas kedokteran itu selama ini memang dia anggap enteng, atau dia lihat mahasiswa itu seperti pokoknya tidak ada apa-apa begitu. Sehingga kami merasa bahwa kalau persoalan itu diselesaikan di bawah koridor fakultas kedokteran tidak bisa. Jadi waktu itu kami berusaha untuk bikin audiens dengan rektor. Sudah dengan rektor menjanjikan akan memfasilitasi, akan menjadi mediator untuk menyelesaikan antara kami dengan pihak fakultas. Cuma rektor kemarin ada berangkat. Jadi pertemuan yang kemarin dilakukan tapi kami juga batalkan karena rektor tidak ada di tempat. Kami mau rektor sebagai pimpinan lembaga uncen tertinggi harusnya hadir, baru memfasilitasi. Jadi memang untuk sementara sudah ada tanggapan, tapi tanggapan yang mau dilakukan sekarang itu setelah anak-anak ini merontak, demo, menuntut keadilan, baru mereka mulai mendekati, tapi dengan cara yang menurut kami tidak baik. Begitu, cara-cara yang pakai teror lah segala macam. Ada yang menarik dari pergerakan, mulai dari itu yang tidak ada nilai itu, yang bermasalah yang lalu tuh mulai keluarkan tiba-tiba nilai, sudah lulus. Kayak gitu dilakukan. Tapi menurut kami hanya sampai sini tidak bisa, meski dorang sudah ada tanggapan. Kami pikir ini ada pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, jadi kami pikir ini harus segera selesaikan secara hukum, prosedur begitu. Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan ketiga terkait benarkah SPP dari yang dapat D1 diminta ulang itu bayar berapa? Nah, baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Perkenalkan, saya Boni Wenda. Saya menjawab tadi pertanyaan yang diberikan, apakah nilai D kalau mengulang nanti bayar SPP-nya sama atau tidak. Jadi memang kakak ini mereka kalau mau mengulang itu bayar SPP. Jadi mereka walaupun hanya mata kuliahnya 2, terus sudah ambil KTI, tapi disuruh mengulang itu akan tetap bayar begitu. Jadi karena dia sudah mengulang beberapa kali, jadi dia tidak bayar, tidak dikasih kebijakan, terus tidak dikasih makalah, terus tugas-tugas tambahan untuk mendongkrak dia pun nilai, tapi kalau dia mengulang tetap dia bayar begitu. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan dari itu mana itu terkait karena tadi dia yang sampaikan dia seperti yang itu apakah aku bayar atau tidak? Ya, terima kasih. Mungkin di kampus itu ada istilah remedial. Remedial itu seperti perbaikan nilai, tapi kita kalau mau perbaiki nilai ikut remedial itu 1 SKS biasanya 40.000. Jadi ada mata kuliah yang 5 SKS, 6 SKS. Itu kita harus bayar 1 SKS 40.000, berarti 5 SKS 300.000 atau 400.000 itu kita harus bayar begitu baru mengulang. Itu tidak hanya 1 mata kuliah yang kita remedial, tapi ada 2 atau 3 mata kuliah yang kita remedial. Itu kita bayar 1 SKS 40.000 begitu. Kemudian untuk SPP seperti yang tadi ada pertanyaan itu, untuk mengulang 1-2 mata kuliah saja itu kita bayar SPP sesuai dengan yang memang pembayaran SPP-nya. Kalau ada yang bayar sesuai dengan standarnya. Kalau ada yang bayar SPP 5 juta, kita bayar 5 juta seperti itu. Kalau ada yang bayar 2 juta atau 2 juta atau 1 juta, tetap kita bayar SPP-nya sesuai dengan standar dalam kampus sendiri begitu. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Pertanyaan saya, apakah tadi kan sudah disampaikan dengan adanya aksi-aksi yang sudah dilakukan dan menuju ke rektor, kemudian ada nilai-nilai keluar. Nah, apakah adik-adik sendiri akan terus melanjutkan ini sampai ke proses hukum? Karena ini akan terus berlanjut
tidak digali lebih dalam lagi, korban-korban lainnya akan hilang. Maksudnya akan sejalan masih keringanan, kita berhenti di sini. Kenapa? Baik, untuk masalah ini jika kita bicara kalau tidak dijawab atau kalau seandainya tidak dijawab atau tidak direspon, karena kami sudah seperti kakak sudah jelaskan, kami sudah berusaha untuk melakukan pertemuan dengan mereka, tetapi mereka sudah terjadi tiba-tiba Pak Rektor itu siangnya kita naik, tapi Bapak Rektor tiba-tiba besoknya langsung sorenya baru ditelepon, besok mau pertemuan, tiba-tiba ditelepon Bapak Rektor mau berangkat dan pertemuannya nanti dengan Bapak PRT. Bapak PRT begini tiba-tiba yang kami harap nanti yang mengundang kami nanti dari rektorat, begini tiba-tiba undangan yang beredar itu dari fakultas yang undang kami lagi. Di situ mereka tidak cantumkan ketua DPM, DEM dan GMKWP punya nama di situ. Dan di situ kami dipaksa untuk hadir begitu. Padahal kami ini organisasi mahasiswa yang sudah legal di universitas dan juga di fakultas kedokteran begitu. Maka kami mau hadir, buat apa begitu? Kami kan mau jalan ke sana, mungkin kami bilang kita cari muka apa segala macam. Maka kami berpikir di sini dengan dari mereka punya permainan yang sedang terjadi di sini, mereka anggap ini masalah yang tidak serius atau sepele begitu. Kalau mereka mau main-main hanya seperti begini terus, maka kami tetap Fakultas Kedokteran selama masalah ini belum selesai tidak akan dibuka. Aktivitas apapun tidak dilakukan. Itu tegas. Aktivitas apapun tidak dilakukan. Selama hari ini siapapun yang seperti hari ini besok hari Minggu mau ujian UKM PPD, itu tuh sabar. Ujian UKM PPD itu sabar dulu. Itu mau kapan saja bisa dilakukan. Ini 100, mereka itu hanya satu di ambang pintu, buka pintu ini langsung mereka keluar tuh langsung jadi dokter. Tapi mereka yang 128 orang ini kalau di DO mereka tidak akan pernah jadi dokter. Itu yang kami masalahkan. Sayangnya adalah yang hari ini 2009 sampai dengan 2014 yang hari ini mereka bayar uang kuliah itu sudah berapa? Bayangkan. Segampang-gampangnya mengeluarkan surat seperti ini. Sakitnya bukan pengambil kebijakan, tapi kita punya orang tua dengan mahasiswa itu sendiri. Maka kami punya harapan besar juga untuk bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini dengan pihak universitas, dengan fakultas dan mahasiswa. Kami mau menyelesaikan masalah ini, kami mau mencari solusi seperti apa sama-sama. Tetapi kalau sampai-sampai dari fakultas dan universitas masih mau main-main seperti ini, ya sudah terserah. Kalau memang begitu, kalau sampai ancamannya sampai tunggu sampai mereka di DO, maka kelihatannya fakultas ini sudah lari keluar dari rel yang maksud tujuan daripada didirikan FK Unsur. Maka bagusnya tutup atau kembalikan ke Jakarta saja begitu. Kalau memang tidak bisa memihak untuk orang Papua begitu. Karena kebanyakan yang hari ini mau di Dewan lah anak-anak Papua, anak putra daerah Papua, putra-putri daerah Papua. Ya, mungkin dari saya seperti begitu. Terima kasih. Apakah ada deadline waktu yang diberikan pada Fakultas Kedokteran dan juga yang terkait dalam hal ini rektor? Baik. Waktu terus berjalan hingga secepatnya. Baik, terima kasih. Ini kami sekarang sudah mau masuk minggu ketiga begitu. Dari awal kami dari tanggal 3 yang kakak sampaikan itu dari awal kita punya pertemuan. Dari situ kami ketemu rektor bilang menjanjikan kita ketemu nanti hari Rabu begini kita jalan hari Kamis tidak ada. Dari situ kami berharap, dari situ kami naik tanggal berapa hari Senin kemarin. Itu kita naik lagi bikin surat permohonan untuk rektorat memediasi kami. Begini rektor mau berangkat. Dan kami berharap setelah itu rektor berangkat dan kita punya pertemuan kemarin hari Selasa itu tidak jadi. Saya WA dekan dengan PD1 Kaprodi. Tetapi saya punya WA itu tidak dibalas. Jadi kalau kami mahasiswa, harapannya masalah ini harus diselesaikan dalam sesingkat-singkatnya begitu. Dalam waktu yang sesingkat tempo begitu. Tetapi kalau dengan sebagai pimpinan kampus dengan universitas, kalau mereka anggap main-main kalau mau lama-lama, ya mungkin sampai kapan kita akan tunggu saja begitu. Dan kami terus akan komunikasi kepada pimpinan ini bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Sudah. Oke, kalau sudah berarti selanjutnya kami masuk ke penandatanganan surat kuasa ya.
sebagai simbol kalau kawan-kawan mahasiswa Fakultas Kedokteran ini berikan kuasa kepada LBH untuk menangani persoalan hukum yang terjadi di mana mereka sebagai korban atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak Dekan Fakultas Kedokteran. Yufri, mari. Oke, nama dia ya? Yes. Sudah ya? Oke, dengan telah ditandatanganinya surat kuasa yang itu menunjukkan bahwa para mahasiswa Fakultas Kedokteran ini sudah memberikan kuasanya kepada LBH Papua untuk kemudian mendampingi persoalan hukum yang mereka hadapi. Untuk itu seperti yang sudah tadi saya sampaikan, dari yang telah dijelaskan, itu yang pertama ada indikasi pelanggaran HAM ya, hak atas pendidikan dari para mahasiswa calon dokter di Fakultas Kedokteran yang terlanggar, yang mana itu dilakukan oleh pihak Dekan Fakultas Kedokteran. Kemudian yang berikutnya ada DO, yang mana DO itu bagian dari ketetapan pejabat atau usaha negara. Itu juga masuk dalam kategori tindakan hukum, yang mana apabila itu terjadi kita akan kemudian melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Yang berikutnya terkait indikasi tindak pidana pemerasan atau sebagaimana yang diatur pada pasal 368 ayat 1 KUHP, itu juga akan kita tindak lanjuti, serta kebijakan dalam internal Fakultas Kedokteran yang bernuansa rasis, sehingga kemudian menunjukkan ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik yang dilakukan oleh pihak kampus. 4 soal ini yang akan kemudian kita tindak lanjuti. Yang paling pertama yaitu kami tunggu apabila Dekan Fakultas Kedokteran mengeluarkan surat DO, di hari itu juga kami akan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Mungkin itu persoalan hukum yang kami deteksi, dan itu pula yang akan kami tindak lanjuti dalam konteks persoalan hukum. Mungkin ini menjawab apa yang tadi disampaikan, ya ditanyakan terkait upaya hukum apa yang akan dilakukan. Maka tindak pidana beberapa pelanggaran hukum yang terjadi itu akan kita tindak lanjuti apabila tidak ada jawaban maupun tidak ada perubahan dalam internal Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Demikian. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dan
telah selesai apa yang sudah disampaikan. Kalau sudah tidak ada yang mau ditambahkan, maka saya akan akhiri konferensi pers ini. Tapi sebelum saya akhiri, di sini ada 13 tuntutan ya dari mahasiswa asli Papua Fakultas Kedokteran Uncen. Nanti sebelum kami akhiri, saya minta untuk teman-teman Fakultas Kedokteran yang hadir di sini bisa satu bacakan dan yang lain ikutkan, atau satu bacakan saja sebagai simbolisasi tuntutan yang disampaikan ke pihak rektorat pada saat konferensi rektorat dan juga dekan Fakultas Kedokteran pada saat konferensi pers ini. Silakan. Tuntutan mahasiswa asli Papua Fakultas Kedokteran Uncen. 1. Segera cabut surat pernyataan drop out terhadap lebih dari 129 mahasiswa asli Papua yang adalah calon-calon dokter asli Papua. 2. Segera wisudakan lebih dari 129 mahasiswa asli Papua yang dipersulit mulai dari angkatan 2009 hingga 2014 tersebut dengan kebijakan khusus, afirmatif, dan protektif. Ketiga, hentikan pembunuhan sistematis orang Papua melalui penghambatan produksi tenaga-tenaga dokter asli Papua. 4. Hentikan segala upaya mematikan psikologi calon dokter asli Papua. 5. Segera pecat dan berhentikan dosen dan staf yang menghambat mahasiswa asli Papua. 6. Segera hentikan kapitalisasi pendidikan kedokteran di Papua. 7. Segera batalkan kenaikan SPP bagi seluruh mahasiswa klinik. 8. Hentikan praktek diskriminasi atas dasar rasialisme, agamaisme, dan sukuisme. 9. Hentikan segala praktik nepotisme dalam perekrutan pelulusan mahasiswa, dokter, staf, dan dosen di FK. 10. Segera lakukan reformasi sistem pendidikan klinik atau KOAS. 11. Segera perjelas status pendirian Rumah Sakit Pendidikan FK Uncen yang mangkrak di Organda. 12. Segera buka jalur lokal penerimaan mahasiswa asli Papua 100% orang asli Papua tahun 2020. 13. Jika semua tuntutan di atas tidak diindahkan atau tidak ditanggapi dan dijawab, segenap pimpinan kampus kedokteran segera mengundurkan diri secara sukarela karena gagal membawa FK Uncen sesuai latar historis kehadirannya di tanah Papua, yaitu memproduksi tenaga-tenaga dokter asli Papua untuk memajukan derajat kesehatan rakyat Papua secara merata dan representatif. Disampaikan oleh BEM DPMF FK Gerakan Mahasiswa Kedokteran Orang Asli Papua tahun 2020. Sekian dan terima kasih. Oke, dengan demikian konferensi pers di hari ini saya tutup dan saya mewakili mahasiswa Fakultas Kedokteran mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah hadir di sini untuk meliput dan juga kepada para intel ya yang hadir. Saya harap nanti bisa berikan laporan ke atasannya sesuai dengan yang dilihat dan yang diliput. Kalau tidak nanti kita juga akan liput biar atasannya bisa lihat sesuai dengan apa yang tadi kita bicara. Mungkin itu saya cukupkan konferensi pers kita. Terima kasih buat semua.